Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan hari ini dengan materi program tindak lanjut kunjungan rumah pada perawatan pasien pasca persalinan. Ya, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang jadwal kunjungan rumah, asuhan lanjut masa nifas di rumah, pendidikan kesehatan atau Penkes pada ibu nifas sesuai dengan kebutuhan ibu nifas, kebijakan peraturan perundang-undangan tentang masa nifas. Oke, untuk sebelum kita masuk kepada jadwal kunjungan rumah, sebelumnya akan saya sampaikan sedikit tentang tujuan kunjungan rumah. Tujuan kunjungan rumah itu adalah untuk mengevaluasi perjalanan pasca persalinan kesejahteraan ibu dan bayi. Yang kedua adalah kemajuan dan kenyamanan dalam merawat serta penerimaan peran sebagai orang tua baru, apalagi pada pasien-pasien dengan primi ya, ataupun pasien baru pertama kali melahirkan begitu. Yang ketiga adalah untuk meninjau pengalaman persalinan ibu. Kira-kira untuk persalinan ini seperti apa yang dirasakan ibu saat ini gitu. Yang keempat adalah memudahkan akses dalam menerima pertanyaan dan masalah serta menciptakan kontak dengan ibu agar merasa nyaman. Yang terakhir adalah memberikan konseling yang dibutuhkan. Nah, sebelumnya mungkin bisa saya tambahkan bahwa untuk kunjungan rumah ini tidak selalu harus bidan itu datang ke rumah. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi bisa juga untuk proses konsultasi untuk kunjungan rumah ini bisa awalnya melalui telepon, WA, terus dengan media-media yang lain. Karena saat ini kan sudah dengan zaman yang sudah modern, sudah canggih, apa-apa sudah bisa dikonsultasikan melalui jarak jauh. Jadi pada saat ibu nifas sudah mendapatkan pelayanan di tempat bidan, kalau sudah waktunya pulang kan sudah pulang ke rumah. Untuk memantau bisa kita sebagai bidan itu memantau melalui telepon. Kita tanyakan keadaan ibu bagaimana, terus saat ini yang dirasakan apa. Bisa juga pasiennya menelpon kita apabila ada keluhan. Gitu. Seandainya pasien tidak dapat datang ke tempat bidan, itulah fungsi dari berkomunikasi jarak jauh sehingga memudahkan pada saat kita mengetahui kondisi pasien itu kita bisa melakukan tindakan cepat gitu. Jadi seandainya pasien punya keluhan tetapi pasien tidak bisa datang, ya kita yang datang ke tempat pasien. Terus kalau seandainya memang harusnya kunjungan 1 minggu ataupun kunjungan 2 minggu pasien tidak bisa hadir karena tidak ada yang mengantar pasien ke tempat bidan, bisa kita bidannya yang datang. Jadi istilahnya kita yang jemput bola gitu. Nah, selanjutnya adalah hal yang diobservasi pada kunjungan rumah, yaitu yang pertama adalah respon ibu terhadap kebutuhan dan isyarat bayi. Jadi kebutuhan bayi dan ibu itu apa? Tuh. Contohnya kebutuhan mendapatkan Penkes, terus Penkes tentang perawatan bayi baru lahir, Penkes tentang perawatan ibu nifas gitu. Jadi kita melihat respon ibu terhadap kebutuhannya tersebut. Terus kedudukan bayi dalam lingkup sosial di rumah. Jadi seandainya kan kadang-kadang kalau ibu melahirkan apalagi bayinya adalah anak pertama ya, cucu pertama di dalam keluarga tersebut, pasti merasanya adalah istimewa. Nah, bisa juga sebaliknya, seandainya bayi itu tidak diinginkan. Contohnya adalah bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mohon maaf ya apabila dia lahir di luar nikah gitu. Terus tidak diketahui ayahnya ataupun tidak disetujui gitu ya pernikahan antara ayah dan ibunya,
itu kita akan melihat terkait dengan kedudukan bayi di lingkungan sosial di rumah. Jadi kita bisa melihat kondisi psikologis ibunya juga. Jadi kita bisa menganalisa sekalian gitu. Kita juga bisa melihat interaksi ibu dan bayi. Jadi kalau kita datang ke rumah kan pasien itu perkembangannya tidak akan lost gitu. Kita akan tahu perkembangan si ibu dan bayi. Contohnya pada saat bayi itu dilahirkan di rumah bidan, ibunya nggak mau sama si bayi karena bayinya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan gitu. Mungkin ini masih di suatu daerah yang ibunya notabene masih jarang melakukan USG ya. Kalau USG kan sudah bisa melihat kondisi jenis kelamin si anak, sehingga selama proses kehamilan itu bisa dilakukan persiapan-persiapan gitu terkait dengan psikologis ibu tersebut. Tetapi kalau seandainya tidak pernah USG sama sekali, dia sudah mengharapkan sekali bahwa bayinya itu laki-laki, ternyata yang lahirnya adalah perempuan, kan pasti akan muncul yang namanya kekecewaan ya di hati si ibu, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap interaksi ibu dengan bayinya begitu. Mungkin pas awal-awal lahir bisa saja masih merasakan tidak menerima si bayinya gitu ya, denial gitu ya, periode masih belum bisa menerima gitu. Tetapi bisa jadi setelah 1 minggu, setelah ibu dengan bayi itu bertemu terus-terusan, ibunya menyusui, lama-lama ibunya jadi sayang dan tidak lagi berpikiran bahwa laki-laki itu lebih istimewa daripada perempuan gitu, sehingga anak yang dilahirkan itu meskipun perempuan juga dianggap bahwa anaknya adalah anak yang istimewa, sehingga si ibunya sudah mulai menerima dan interaksi antara ibu dan bayinya akan semakin kuat dan baik begitu. Yang terakhir adalah sumber-sumber yang ada di rumah, maksudnya adalah yang di rumah itu terkait dengan pembuangan ya, pembuangan sampah ataupun pembuangan kotoran, terus suplai airnya seperti apa, air bersihnya bagaimana, kondisi kebersihan di rumahnya itu bagaimana, penyucuk udaranya bagaimana, ventilasinya, dan segala macam. Jadi dilihat, karena itu akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi dan keluarga. Gitu. Makanya sampai harus melihat ke kondisi seperti itu. Nah, sedangkan pada saat melakukan kunjungan rumah ada beberapa tindakan yang akan dilakukan. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan fisik. Nah, apa saja yang dilakukan untuk pemeriksaan fisik? Tidak mungkin pemeriksaan fisiknya akan dilakukan semuanya gitu ya, karena mungkin alat-alatnya akan berat yang pada saat dibawa. Contohnya adalah mengukur tinggi badan, berat badan. Kalau seandainya memang berat alatnya tidak mungkin dibawa, kecuali memang bidannya bisa membawa gitu ya. Yang dilakukan pemeriksaan fisik sederhana ya, atau pemeriksaan fisik singkat yang dilakukan terhadap ibu dan bayi, yaitu diantaranya untuk ibunya tekanan darah sudah pasti harus dicek, suhunya, terus melihat kondisi payudara karena ini berhubungan dengan proses menyusui atau memberikan ASI, terus ASInya bagaimana, banyak atau tidak, payudaranya bengkak atau tidak gitu, terus puting susunya menonjol atau tidak, itu juga dievaluasi. Terus pemeriksaan abdomen, bagaimana kondisi kontraksi ataupun tinggi fundus uterinya gitu. Jadi harus mulai melihat ke sana, apakah sudah terjadi perubahan atau mulai terjadi kepulihan gitu. Terus pemeriksaan perineum dan pengkajian lochea. Nah, apabila pasiennya juga mengalami jahitan, juga dilihat luka jahitannya begitu, dan lokheanya sudah lokhea termasuk jenis apa begitu. Sedangkan pada bayinya yang diukur yaitu suhu badan, denyut jantung bayinya, pernafasannya itu yang diukur, terus dilakukan pemeriksaan kulit ya, pemeriksaan kulitnya, terus dilakukan pemeriksaan tali pusat, apakah ada tanda-tanda infeksi, terus tali pusatnya apakah sudah puput atau belum, masih basah atau bernanah, berdarah, dan sebagainya, itu harus dilihat. Terus dilakukan pengkajian ikterus, bayinya kuning atau tidak.
begitu. Jadi ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Untuk berat badan kan perlu ya Bu ya melakukan pemeriksaan berat badan ibu ataupun bayi gitu. Kalau berat badan ibu kan sebenarnya tidak terlalu emergensi ya untuk terkait dengan berat badan ibu turun atau naik gitu. Karena kan nanti kalaupun berat badan ibunya naik, itu kan mungkin sebuah proses karena ibunya sedang menyusui sehingga membutuhkan asupan makanan yang banyak, nutrisi yang banyak sehingga ibunya makan banyak dan mempengaruhi berat badan si ibunya begitu. Nah, terus kalau untuk si bayi sendiri, kita bisa melihat kira-kira pada saat bayi lahirnya kan berapa berat badannya. Terus kita melihat bayinya kira-kira ada tanda-tanda penurunan berat badan atau tidak, gitu. Kalau masih bayi seminggu, terus berat badannya turun, tidak lebih dari 200 gram, itu kurang lebih 200 gram gitu ya. Itu masih tidak apa-apa karena mungkin pengaruh dari ASI yang masih belum banyak. Tetapi itu tidak masalah karena masih seminggu. Nanti setelah itu baru akan terjadi peningkatan begitu. Kalau kita melihat bayinya, kira-kira bayinya sudah gemuk kan tanpa harus ditimbang, kita sudah bisa mengira-ngira kalau berat badan bayinya ada kemungkinan naik begitu. Ya, lanjut kepada jadwal kunjungan rumah, yaitu untuk jadwal kunjungan rumah itu dilakukan selama 3 kali ya, maksimal 3 kali, yaitu melakukan kunjungan yang pertama pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-7. Tetapi kalau hari ke-1 itu kan rata-rata pasiennya itu kan masih ada di tempat kita gitu ya. Nanti paling dilakukannya pada saat hari ke-7. Nah, untuk kunjungan ini bidan melakukan atau mendorong untuk memberikan ASI secara eksklusif ya. Dan bagaimana cara menyusui yang baik dan benar itu kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan yang kita ajarkan pada saat ada di tempat bidan pada saat melakukan perawatan. Kan biasanya sebelum pulang pasiennya udah diajarin, ataupun setelah melahirkan pada saat bayinya akan menyusu kan sudah diajarin begitu. Terus yang kedua adalah menilai perdarahan, involusi uterus, tanda bahaya nifas. Jadi perdarahannya itu harus dikaji warnanya, banyaknya, jumlahnya, terus apakah ada tanda-tanda perdarahan yang berlebihan. Terus dilihat juga TFU-nya, kontraksinya bagus atau tidak, kira-kira berjalan dengan baik atau tidak involusi uterusnya. Terus dilihat lagi apakah ada tanda-tanda bahaya nifas atau tidak, terus kita sebutkan ke ibunya bahwa tanda-tanda bahaya nifas itu ini gitu secara lengkap. Terus nanti baru si ibunya, kita kalau seandainya ada keluhan, si ibunya dianjurkan untuk datang ke tenaga kesehatan gitu. Terus selanjutnya adalah memperkuat ikatan antara ibu dengan bayi serta dengan keluarga gitu. Dan lebih kepada biasanya kan pada saat ibu menyusui itu kan butuh sekali support ya dari keluarga, sehingga suami gitu bisa memberikan dorongan-dorongan atau berupa sentuhan fisik. Contohnya adalah membantu pada saat ibu menyusui terus suaminya mijitin, itu kita juga ajarin seperti itu sehingga itu bisa memperkuat ikatan antara ibu, bayi, dan si suami ataupun keluarga. Terus yang kedua adalah kunjungan duanya, yaitu dilakukan pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-28. Biasanya ini kunjungan dua dilakukan pada saat 2 minggu postpartum ataupun nanti 1 bulan ya. 1 bulan dilakukannya untuk kunjungan dua ini. Terus di sini adalah ngapain aja. Yang pertama adalah memberitahukan ibu terkait dengan diet pasca persalinan.
gitu ya, informasinya terkait dengan makanan dengan gizi seimbang yang banyak protein, terus makanan banyak serat, terus minum airnya kira-kira 8 sampai dengan 10 gelas per hari untuk mencegah komplikasi ya, ataupun mencegah terjadinya sembelit, terus juga produksi ASINya biar semakin banyak begitu. Terus memberitahukan terkait dengan perawatan diri. Jadi ibunya harus menjaga kebersihan terutama puting susu dan perineum, karena kan sambil menyusui ya, puting susunya harus dijaga dengan baik, harus bersih. Terus perineumnya apalagi ada jahitan, jadi dijaga agar tidak lembab. Jadi kalau buang air kecil harus dilap atau dikeringkan. Terus terkait dengan senam nifas sudah mulai diajarin terkait dengan senam Kegel, terus senam perut atau senam-senam yang ringan. Mulai dari gerakan-gerakan yang masih ringan sampai dengan gerakan yang mungkin agak lebih berat begitu. Terkait dengan kebutuhan istirahat. Jadi terkait dengan kebutuhan istirahat ini ibunya harus istirahatnya yang cukup, sebisa mungkin pada saat siang hari itu juga bisa tidur begitu. Meskipun di rumah juga kita tahu ya, kalau ibu-ibu nifas tinggal di rumah pasti banyak sekali kerjaannya gitu. Jadi kebutuhan istirahatnya ini kadang-kadang terabaikan, sehingga kita harus memberitahu bahwa ibu juga butuh istirahat ataupun tidur di siang hari. Terus ada mengkaji terkait dengan tanda-tanda postpartum blues. Tanda-tanda postpartum blues ini jangan lupa, jadi harus dilihat kira-kira ada tanda-tanda terjadi kepada ibunya atau tidak. Dan melakukan persiapan KB, di mana kita sudah membicarakan tentang kesuburan itu sudah mulai pulih atau mulai kembali, sehingga ibu membutuhkan sekali penggunaan alat kontrasepsi. Dan kita jelaskan di sini bahwa alat kontrasepsi itu jenisnya apa saja, mulai dari hormonan, sederhana ataupun yang lainnya begitu. Dijelaskan mulai dari keuntungan, kerugian, efek samping, dan cara penggunaannya gitu. Terus yang ketiga adalah kunjungan yang dilakukan pada hari ke-29 sampai dengan 42 hari, yaitu setelah 6 minggu, sampai dengan 6 minggu gitu ya, dimana pada saat ini sudah mulai dilakukan persiapan dan penggunaan KB setelah 6 minggu. Dan penilaian setelah evaluasi secara fisik kepulihan ibu nifas ini, berat badannya sudah mulai turun, sudah mulai kembali seperti sebelum hamil, terus dan terkait dengan kebutuhan gizi dari si ibu gitu. Ya, selanjutnya adalah asuhan lanjut pasca persalinan, di mana untuk asuhan lanjut pasca persalinan ini terdiri dari yang pertama adalah pengawasan masa nifas sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi memang kita sudah mulai mengawasi, dan meskipun pengawasannya ini di rumah ini juga sambil kita awasi juga dari tempat kita gitu, yaitu tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa untuk kunjungan rumah ini berawal dari koordinasi ataupun komunikasi antara si bidan dengan si klien melalui telepon, WhatsApp, terus dengan menggunakan pendekatan seperti itu, selanjutnya dilakukan kunjungan rumah sehingga memudahkan begitu ya. Terus yang kedua adalah kunjungan rumah itu sendiri. Nah, untuk kunjungan rumah itu sendiri tidak bisa yang namanya bidan itu langsung tiba-tiba datang ke rumahnya tanpa ada perjanjian. Jadi sebelumnya harus menghubungi keluarga dulu, harus dibicarakan kira-kira mau kunjungan rumahnya itu bagaimana. Dan sebelumnya harus perkenalan diri dulu. Kita kenalin kita bidan siapa, dari klinik mana, terus kita mau ngapain. Terus kira-kira
tentukan jadwal kunjungannya itu kira-kira kapan, sebisa keluarga yang kira-kira keluarganya itu ada semua gitu. Sehingga nanti pada saat kita memberikan Menkes itu kena semua. Jadi mulai dari ibu, suami, dan keluarganya. Terus pastikan kembali terkait dengan alamatnya. Jangan sampai kita sudah bilang mau kunjungan rumah, kita ternyata datang ke alamat yang salah. Kan kadang-kadang kalau pasien melahirkan itu rumah pada saat setelah pulang dari rumah sakit ataupun bidan itu dia pulangnya nggak ke rumahnya sendiri, biasanya pulang ke rumah ibunya atau pulang ke rumah ibu mertua gitu ya. Jangan sampai kita datang ke rumah yang kosong terus yang di rumah sana sudah menunggu gitu. Jangan sampai terjadi miskomunikasi seperti itu. Jadi pastikan kembali alamatnya di mana, terus kita datangnya kemana pada saat nanti akan kunjungan gitu. Yang kedua adalah tinjau kembali dan jelaskan tentang data yang telah didapatkan seperti ringkasan keadaan ibu dan bayi selama di rumah sakit. Jadi sebelum datang ke tempat ibunya atau pasiennya, kita tinjau kembali hasil rekam medisnya, dilihat kira-kira ada masalah atau tidak gitu. Terus identifikasi sumber-sumber dalam masyarakat dan permasalahan yang terkait dengan asuhan lanjutan yang diperlukan, dan rencanakan kunjungan dan siapkan peralatan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengkajian ibu dan bayi guna penyuluhan yang akan dilakukan begitu. Jadi ya tadi karena kita akan melakukan pemeriksaan sederhana sehingga kita memerlukan beberapa alat yang untuk dibawa. Salah satu contohnya adalah termometer dan tensimeter gitu. Yang ketiga adalah intervensi di rumah. Jadi kalau kita sudah sampai di rumahnya, kita perkenalan diri, sebutkan tujuan kunjungan rumahnya itu apa, terus nama bidannya siapa, kemarin sudah janjian dengan siapa. Jadi itu disebutkan, terus luangkan waktu untuk bersosialisasi dengan keluarga yang dikunjungi guna mengenal dan menjalin hubungan saling percaya. Nah, untuk ini biasanya bidan itu tidak langsung udah nyampe ke sana langsung merujuk, ibu saya mau periksa, ibu boleh silakan tiduran. Itu tidak seperti itu. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Memang ngobrol jangan kelewatan, jangan sampai ngobrol sejam aja terus tiba-tiba lanjut dengan ngegosip, itu tidak boleh seperti itu. Jadi ngobrol-ngobrol ringan terus untuk mengenal si keluarga agar kita bisa mudah diterima pada saat akan melakukan kunjungan rumah lagi gitu. Terus setelah kita bersosialisasi atau ngobrol-ngobrol sebentar terkait dengan kesehatan ibu, keluarga, dan sebagainya, terus baru kita melakukan pemeriksaan fisik yang singkat. Yang tadi di awal sudah saya jelaskan pemeriksaannya apa saja gitu. Nah, ini adalah penyuluhan pasca persalinan. Yang pertama terkait dengan kebutuhan nutrisi pasca persalinan, yang kedua adalah ASI, penting susunya, terus yang ketiga adalah kebutuhan istirahat, yang keempat adalah luka jahitan, yang kelima senam nifas, keenam psikologi ibu masa nifas, miksi dan defekasi, kontrasepsi, dan seks pasca persalinan. Ini yang akan kita berikan penyuluhan kepada ibu, dan ini tidak langsung diberikan langsung di kunjungan 1 atau semuanya di kunjungan 2 atau di kunjungan 3, tidak, tetapi ini kita pilih-pilih kira-kira cocoknya di kunjungan 1 itu apa saja, kira-kira kunjungan 2 apa saja, kunjungan 3 apa saja. Nah, contohnya nih, seks pasca persalinan itu tidak diberikan pada saat kunjungan 1 karena nanti ibunya lupa gitu ya, karena terlalu lama nanti dijelaskannya. Terus ini mungkin bisa diberikan di kunjungan 2 ataupun kunjungan 3 gitu. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Terkait dengan nutrisi pasca melahirkan, di mana kebutuhan kalori pada saat ibu masa nifas ataupun ibu setelah melahirkan itu karena menyusui itu pasti akan
meningkat ya. Jadi yang tadinya masih sebelum hamil itu hanya 2100, tapi setelah menyusui itu kurang lebih 2700 kilokalori. Nah, pada saat memberikan penyuluhan terkait dengan nutrisi pasca melahirkan, biasanya kita akan dihadapkan dengan mitos terkait dengan pemberian ASI itu akan bisa menurunkan berat badan dari si ibu. Mungkin memang betul gitu, tetapi banyak wanita ya tidak dapat meraih berat badan sebelum hamil walaupun aktivitas pemberian ASI-nya dilakukan. Tidak semuanya gitu ya. Nah, hal itu pada umumnya terjadi akibat terlalu besarnya asupan kalori harian saat masa menyusui ditambah dengan aktivitas tubuh yang rendah. Jadi kan rata-rata kalau ibu setelah melahirkan, kan karena dia menyusui pasti akan disuruh makan yang banyak. Ya, makan yang banyak, sedangkan aktivitasnya itu kurang, sehingga bisa menyebabkan si berat badan hamil tidak bisa cepat kembali seperti sebelum hamil. Namun, kalau dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak menyusui, biasanya untuk ibu-ibu menyusui itu penurunan berat badannya itu bisa lebih cepat gitu ya, daripada ibu-ibu yang tidak menyusui atau tidak memberikan ASI secara eksklusif begitu. Terus yang kedua, ibu menyusui yang overweight dan obesitas. Nah, ini kita akan ketemu yang seperti ini. Nah, ibu yang telah mengalami overweight ataupun obesitas sebelum masa kehamilan diharapkan mengalami pertambahan berat badan yang tidak terlalu besar. Betul ya, karena nanti pasti akan berpengaruh terhadap penurunan berat badannya juga. Terus, nah hal tersebut penting dilakukan agar berat badan setelah melahirkan tidak meningkat secara tajam, sehingga akan meningkatkan kemungkinan melakukan diet sehingga stop ASI. Jadi kalau sudah berat badannya terlalu tinggi kenaikannya, maka pada saat setelah melahirkan itu kan dia akan lebih susah menurunkan berat badannya meskipun menyusui, sehingga ibunya akan diet. Kalau sudah diet pasti akan berhenti memberikan ASI gitu ya. Yang ketiga adalah produksi ASI pada ibu yang malnutrisi. Nah, ini. Nah, tetap dapat memberikan ASI ya. Dan kadang-kadang tidak akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dari si ASI-nya. Jadi meskipun malnutrisi pada beberapa ibu itu masih biasa saja, kualitas dan kuantitas yang didapatkan oleh si bayinya melalui ASI itu nutrisinya masih cukup gitu. Tetapi kondisi dari malnutrisi itu, kalau malnutrisinya itu yang terjadi berlebihan atau sangat ekstrim atau terus-terusan atau berkepanjangan dapat berpengaruh terhadap kandungan beberapa zat yang terdapat dalam ASI dan kondisi gizi ibu tersebut gitu ya. Karena nanti kan nutrisinya diserap melalui ASI oleh bayi, jadi ibunya nggak kebagian gitu, kasihan juga ibunya kurang gizi. Yang kedua adalah terkait dengan ASI dan puting susu. Nah, untuk ASI dan puting susu ini melalui proses persiapan pemberian ASI ini sudah harus dilakukan sejak selama masa kehamilan, bahkan dari remaja ini sudah dilakukan persiapan ya. Jadi terkait dengan kondisi payudara terus puting susu harus sudah mulai dipersiapkan agar puting susunya itu tidak terbenam ya gitu. Dan terkait juga masalah gizi terkait makanan yang dikonsumsi. Makanya untuk pada remaja sekarang banyak sekali dicanangkan atau diberikan penyuluhan terkait tablet tambah darah gitu. Itu juga sebagai bentuk persiapan untuk masa kehamilan, itu salah satunya. Terus juga perawatan payudara memang harus untuk ibu yang sudah menikah ataupun ibu hamil, tidak. Jadi remaja-remaja juga harus melakukan perawatan payudara sejak dini begitu. Terus melakukan perawatan payudara juga dilakukan sejak proses kehamilan dan setelah melahirkan, terutama pada kondisi ibu dengan puting susu yang tenggelam ya. Ya.
Cara memperbanyak ASI. Nah, ini juga harus diberikan penyuluhannya terkait dengan makanan yang dikonsumsi harus bergizi gitu ya, bergizi seimbang. Terus harus minum susu, susu aja nggak harus sama madu nggak apa-apa. Minum susu, terus minum air putih minimal 8 gelas sehari. Makan makanan sayuran, sayur-sayur hijau, terus kacang-kacangan. Terus makan buah-buahan, buah-buahannya tidak harus buah-buahan mahal ya. Makan makanan yang dimakan juga tidak harus mahal, tetapi makan makanan yang kebutuhan yang akan mencukupi kebutuhan gizi dari si ibu. Terus ditambah lagi jangan stres ataupun sedih, marah, dan perasaan-perasaan negatif yang lainnya. Nah, sebenarnya ini bukan, kita tidak bisa menyuruh ibunya jangan stres bu, jangan marah bu, jangan sedih. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan seperti itu. Paling kita hanya sebisa mungkin dihindari yang namanya stres, sedih, maka atau perasaan-perasaan negatif. Nah, ini bisa melalui pada saat pemberian penyuluhan, kita bisa kasih tahu ke suami ataupun keluarga dengan cara memberikan support mental kepada ibunya gitu. Jadi ibu tidak akan merasa sedih ataupun stres pada saat proses menyusui. Terus memberikan tambahan vitamin kalau perlu gitu. Nah, terkait dengan istirahat. Nah, kalau istirahat ini kan biasanya ibu-ibu wanita karir ataupun ibu pekerja, biasanya dia sudah melakukan cuti ya. Jadi salah satunya itu. Terus tidak diganggu-ganggu pada saat cuti. Salah satunya adalah kalau memang sudah mau cuti, sebaiknya semua pekerjaan-pekerjaan itu sudah diselesaikan sehingga pada saat cuti itu tidak akan diganggu. Jadi tidak akan berpengaruh terhadap proses menyusui dan ASI juga. Gitu. Menyempatkan untuk tidur siang walaupun sebentar, ini harus. Terus menghindari pekerjaan rumah secara berlebihan agar bisa fokus dengan bayi. Terkait dengan luka jahitan nih, hindari kondisi lembab pada luka bekas jahitan, itu harus dikasih tahu. Tidak perlu takut untuk buang air kecil atau buang air besar karena ada jahitan, karena rata-rata kan biasanya ibu-ibu itu takut ya pada saat mendapatkan luka jahitan, dia takut ngeden, takut mau kamar mandi, takut perih gitu. Jadi dikasih tahu bahwa tidak perlu takut. Terus setelah itu cukup dibilas menggunakan air bersih tanpa sabun saat cebok. Gitu. Nggak perlu lagi disabunin. Terus senam nifas. Nah, senam nifas ini bisa dilakukan sejak hari pertama, dan senam nifas ini bisa dilakukan di rumah. Terus pelaksanaannya juga dilakukan secara bertahap ya, dari gerakan-gerakan yang ringan dulu. Terus tujuannya untuk memperbaiki sirkulasi darah, memperbaiki sikap tubuh setelah hamil dan melahirkan, memperbaiki tonus otot pelvik, memperbaiki regangan otot abdomen atau perut ya setelah hamil, memperbaiki regangan otot tungkai bawah, dan meningkatkan kesadaran untuk melakukan relaksasi otot-otot dasar. Sedangkan psikologi masa nifas, nah ini bisa kita berikan terkait dengan gangguan yang sering terjadi pada masa nifas. Beberapa gangguan psikologi seperti postpartum blues, depresi postpartum, dan postpartum psikologi. Jadi ini harus diberikan juga penyuluhan terkait ini kepada ibu dan keluarga. Terus gangguan-gangguan tersebut biasanya merupakan kesedihan dan kemurungan setelah melahirkan. Kasih tahu ya gejalanya itu apa, terus kira-kira salah satunya adalah cemas tanpa sebab, nangis tanpa sebab, gak sabaran gitu. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari gangguan-gangguan itu. Dan kasih tahu juga kalau seandainya disepelekan untuk gangguan-gangguan tersebut, maka nanti itu akan menjadi semakin parah. Nah, cara mengatasi gangguannya itu seperti apa saja, itu juga beritahukan kepada ibu dan keluarganya. Terkait dengan miksi dan defekasi, ini ya, miksi dan defekasi harus secepatnya dilakukan secara mandiri. Terus bila kandung kemih penuh atau tidak bisa miksi sendiri, dilakukan penggunaan kateterisasi gitu ya.
Terus bila perlu dipasang door catheter untuk mengistirahatkan otot-otot kandung kemih dengan melakukan mobilisasi secepatnya. Untuk gangguan miksi itu biasanya bisa diatasi begitu. Jadi biasanya kalau ibunya setelah melahirkan terus dia langsung mobilisasinya cepat, jadi dia miksinya bisa cepat gitu. Karena kadang-kadang ada beberapa pasien yang biasanya kalau disuruh pipis, kalau dia masih posisinya di atas tempat tidur, biasanya pasiennya malu ataupun merasa risih sehingga tidak nyaman gitu akan buang air kecilnya gitu. Nah, untuk defekasi sendiri biasanya harus terjadi paling tidak 3 hari pasca persalinan ya. Lakukan krisma atau huknah dan berikan pelancar BAB. Kalau terjadi konstipasi atau sembelit, dengan melakukan mobilisasi secara dini untuk kesulitan defekasi ini juga bisa diatasi, sama halnya dengan miksi. Nah, kontrasepsi. Nah, kontrasepsi sendiri dijelaskan terkait kepada pasien itu terkait dengan jenis-jenis kontrasepsi apa saja, terus metode kontrasepsi apa saja, keuntungannya apa dari masing-masing kontrasepsi, efek sampingnya apa, keterbatasan dan cara penggunaan dari masing-masing alat kontrasepsi itu diberikan. Makanya sebaiknya jenis kontrasepsi ini diberitahukan kepada pasien itu sejak kunjungan kedua, kunjungan rumah ya. Jadi kunjungan kedua, kunjungan rumah. Jadi pasiennya sudah mulai mempersiapkan dan bisa berpikir kira-kira akan menggunakan kontrasepsi apa gitu. Nah, ini adalah tambahan terkait dengan kebijakan peraturan perundang-undangan masa nifas. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, di situ tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kalau seandainya tidak diberikan ASI, itu termasuk diskriminasi nggak? Kekerasan nggak? Masih termasuk. Kalau contohnya adalah ibunya kan bekerja, terus ibunya di tempat kerja itu nggak boleh memerah ASI, itu juga termasuk melanggar undang-undang yang ada di sini gitu. Sedangkan untuk undang-undang pergantian peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 49 ayat 2 menyatakan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Gitu. Masih banyak nih undang-undangnya. Jadi ada lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana pasal 82 ayat 1, pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan atau pada saat sudah hamil aterem ya, sudah mau melahirkan, dan 1,5 bulan sudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan dan bidan gitu ya. Jadi 1,5 sebelum melahirkan, 1,5 setelah melahirkan. Terus kalau ayat 2-nya, pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan keterangan dokter kandungan dan bidan. Pasal 83, pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusu
harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal ini harus dilakukan selama waktu bekerja. Jadi ada undang-undangnya. Kalau dari tempat kerja nggak boleh nyusuin, dari tempat kerja nggak boleh merah ASI, ini ada undang-undangnya dan itu melanggar hak asasi manusia, hak ibu maupun hak si bayi. Bisa kena pasal, nanti ada sanksinya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 128 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ya. Kalau ayat 1, setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Yang kedua, selama pemberian air ASI, pihak ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Yang ketiga, penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Makanya kalau kita lihat di beberapa sarana umum seperti mal-mal ya, banyak ya sudah tempat menyusui begitu. Pasal 129 ayat 1. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI secara eksklusif. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah gitu. Nah, ini. Terus pasal 200 tadi 29 sudah kebaca ya di depan. Tadi saya ketulis 2 kali. Untuk pasal 200, nah setiap orang yang sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada pasal 128 ayat 2 bisa dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Ini ya, ada dendanya, ada sanksi penjaranya juga. Sedangkan menurut pasal 201 ayat 1, dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal yang tadi disebutkan itu, dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud pasal 190 ayat 1 sampai dengan 200. Sedangkan ayat 2-nya, selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum. Jadi bisa sampai izin dari perusahaannya itu dicabut. Hati-hati makanya ya. Nah, ini menurut peraturan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan. Ini bersama-sama ini nomor undang-undangnya, nomor peraturannya, itu pada tahun 2008 tentang peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Dalam peraturan bersama tersebut, antara lain disebutkan bahwa peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja adalah program nasional untuk tercapainya pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berumur 2 tahun. 2 tahun ini ya. Nah, kemudian berdasarkan peraturan bersama tadi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas dan bertanggung jawab mendorong pengusaha atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh agar mengatur tata cara pelaksanaan pemberian ASI dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi harus ada. Nah, kebijakan-kebijakan lain selain undang-undang dan tadi peraturan ada lagi terkait dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Terus surat keputusan ya,
Menteri Kesehatan 2004 dengan nomor tersebut tentang pemberian ASI eksklusif pada bayi di Indonesia, Surat Menteri Kesehatan dengan nomor tersebut tentang kriteria dan fasilitas dari ruang menyusui. Jadi ada semuanya diatur dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah serta SK-SK-nya. Tuh. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.